Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir pada malam hari ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nizar Zulmi Ramadan, biasa dipanggil Nizar. Baik, pada malam hari ini yang pertama saya akan menyebutkan tujuan khusus saya, yaitu mengajak mahasiswa bahwa menolak korupsi akan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan dalam fasilitas pendidikan di lingkungan kampus. Oke, baik. Topik khusus yang saya akan bawakan hari ini adalah menolak korupsi di lingkungan kampus demi kesejahteraan mahasiswa. Baik. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing dengan yang namanya korupsi. Korupsi itu tidak hanya tumbuh di gedung besar. Korupsi tidak hanya tumbuh di pemerintahan, di perkantoran-perkantoran swasta yang besar, atau di kayak instansi-instansi besar. Korupsi pada dasarnya juga bisa tumbuh di ruang atau lingkungan yang kecil. Contohnya kelas kita sendiri. Oke, baik. Mungkin bagi teman-teman semua di sini sudah tidak asing yang dengan namanya korupsi. Korupsi sendiri bisa dibilang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk sekedar kepentingan mereka sendiri atau orang itu tersendiri. Jadi itu hanya keputusan yang egois yang hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri, teman-teman. Di kampus sendiri, korupsi itu bentuknya bisa berbagai macam, teman-teman. Contohnya yang pertama bisa berupa titip absen, itu juga sudah termasuk sebagai kategori korupsi. Ya, meskipun bagi kita semua itu hal yang biasa ya, hal yang lumrah, namun jika diteruskan itu bisa menimbulkan lama-lama akan menjadi sebuah korupsi, teman-teman. Jadi mari kita semua tinggalkan hal-hal kecil seperti itu. Oke, baik. Tidak hanya titip absen, mungkin kita juga memanipulasi laporan tugas gitu, terus melakukan pungutan liar di dalam lingkungan kampus, itu juga termasuk korupsi ya, teman-teman. Contoh nyata, baik di sini saya akan memberikan contoh nyata di mana terdapat seorang pimpinan kampus di kota Bandung yang diduga menyalahgunakan dana kampus sebesar 8,5 miliar, teman-teman. Bayangkan, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa justru malah dipakai untuk dipakai si pimpinan kampus ini untuk sekedar memenuhi keuntungan dia sendiri, untuk sekedar memenuhi kebutuhan dia sendiri. Jadi kita bayangkan, teman-teman, banyaknya mahasiswa di kota Bandung tersebut yang orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi untuk membayar UKT, untuk membayar SPP kampus anak mereka. Tapi sayangnya karena adanya satu orang ini, si pimpinan kampus yang hanya memikirkan dirinya sendiri, pada akhirnya uang yang dikumpulkan dari bekerja keras mencari nafkah dari pagi hingga malam malah tidak sesuai, teman-teman. Tidak sesuai yang diharapkan oleh orang tua, dan jelas bagi anak mereka, yaitu mahasiswa di kampus tersebut, akan merasakan dampaknya, di mana mahasiswa di kampus tersebut akan mendapatkan fasilitas yang kurang layak, akan mendapatkan beasiswa yang kurang tepat, kurang sasaran, dan kegiatan akademik pasti akan tidak berjalan lancar ya, teman-teman. Berikutnya juga saya akan memberikan contoh nyata yang kedua, yaitu di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK, di situ berita dituliskan bahwa ada data yang hampir semua kampus di Indonesia
masih memiliki kasus menyontek ketika sedang ujian, teman-teman. Jadi kasus yang kedua ini, dimana saya tidak mencontohkan dimana pelaku itu dari pimpinan atau dari mana. Pelaku korupsi itu dari kita sendiri, teman-teman. Pelaku korupsi itu dari mahasiswa, dari kita sendiri, dimana ketika kita mencontek ketika sedang ujian, itu sudah disebut sebagai tindakan korupsi, teman-teman. Oke, mungkin bagi teman-teman semua itu hal yang ya itu hanya untuk agar nilai kita bagus, agar kita cepat selesai. Namun sayangnya teman-teman, jika hal ini terus dibiarkan, jika hal ini terus dilumrahkan atau nggak apa-apa lah, itu akan menimbulkan sifat-sifat korupsi, dimana ketika kita sudah besar, ketika kita sudah kerja, kita akan korupsi, tidak lagi mencontek, tapi akan mengkorupsi uang dari kantor kita, dan itu jelas akan merugikan masyarakat sekitar kita, teman-teman. Dan apa sih dampaknya? Jadi karakter mahasiswa akan terbiasa, teman-teman, terhadap perilaku menyontek ini. Jadi mari kita semua untuk tinggalkan. Baik, berikutnya saya akan memberikan sebab dan akibat. Yang pertama, karena sikap yang diam atau acuh ketika melihat praktek curang di kampus, di lingkungan kampus kita, akan mengakibatkan di mana lingkungan kampus menjadi tidak sehat, teman-teman. Jadi lingkungan kampus kita akan banyak aksi aksi kecurangan, akan banyak aksi tidak adil. Jadi mahasiswa akan terbiasa membiarkan ketidakjujuran, dan pada akhirnya kampus gagal menjadi tempat yang seharusnya menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Yang berikutnya, yang kedua, karena dana kampus yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki bangku kuliah, untuk memperbaiki pembatas kelas, untuk mengupgrade atau memperbaiki AC agar lingkungan kampus, agar lingkungan ruang kelas kita menjadi sejuk, itu malah disalahgunakan. Jelas itu akan mengakibatkan di mana mahasiswa harus belajar di kursi yang kurang nyaman. Kita duduk baru 30 menit sudah tidak nyaman mendengarkan pelajaran, mendengarkan yang dijelaskan oleh dosen, akan tidak fokus kita. Dan jelas konsentrasi kita akan terganggu. Karena apa? Karena ruangan kelas kita tidak sejuk. Ruangan kelas kita gerah, kita akan tidak fokus dan pasti cepat lelah. Dan ruang kelas yang terasa sempit karena pembatas kelas yang seadanya, di mana kelas sebelah ketika berisik, pada akhirnya kelas kita juga ikut berisik, teman-teman. Jadi kegiatan belajar mengajar akan tidak kondusif. 2 contoh sebab akibat negatif jika kita terus membiarkan hal korupsi. Yang berikutnya, yang selanjutnya, saya akan memberikan sebab akibat positif jika kita sebagai mahasiswa berani bersuara dan tidak diam ketika melihat praktek curang di kampus, maka lingkungan kampus menjadi sehat, teman-teman. Budaya jujur akan tumbuh, mahasiswa akan terbiasa menolak ketidakjujuran, akan menolak korupsi, dan kampus pun berhasil menjadi tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai kejujuran sejak dini, teman-teman. Dan berikutnya, apabila dana kampus digunakan sesuai yang seharusnya untuk memperbaiki AC, memperbaiki bangku kuliah, memperbaiki bangku ruang kelas kita, dan memperbaiki pembatas kelas kita, maka ruang kelas kita yang tadinya tidak kondusif akan jadi kondusif. Kegiatan belajar mengajar kita akan menjadi lebih nyaman. Kegiatan belajar kita akan diikuti oleh mahasiswa dengan nyaman. Kita fokus, kita menjadi lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu maupun bapak dosen, teman-teman. Oke, baik. Berikutnya saya akan memberikan sebuah, bisa dibilang ini sebuah ajakan untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi mari kita semua, dari hal kecil saja, teman-teman, jangan kita titip absen
Itu pesan saya, jangan kita titip asa sudah kita tinggalkan. Kalau kita sudah tidak bisa masuk, ya udah kita bilang kita tidak bisa masuk. Yang kedua, jangan memanipulasi laporan tugas. Jika memang tugas harus dikerjakan seperti itu, ya kerjakan seperti itu. Jangan dimanipulasi teman-teman. Dan yang terakhir, yang menurut saya sangat penting, kita jangan diam saat melihat adanya praktek ketidakjujuran, entah itu pelakunya dosen, pelakunya staf kampus ataupun mahasiswa, kita tegur. Karena pada dasarnya menolak korupsi sejak di bangku kuliah adalah investasi moral untuk masa depan kita, teman-teman. Kejujuran mungkin tidak selalu mudah, tapi kejujuran itu selalu benar. Jadi kesimpulan untuk video saya malam hari ini ialah, marilah kita semua sebagai mahasiswa untuk menolak korupsi sejak di bangku kuliah, teman-teman. Karena apa? Karena dengan kita menolak korupsi sejak di bangku kuliah, itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Kita akan mendapatkan kesejahteraan, fasilitas yang seharusnya kita dapatkan. Beasiswa akan secara tepat didapatkan oleh mahasiswa yang layak. Kegiatan akademik, kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar. Dan hal-hal baik pasti akan kembali pada kita sendiri jika kita mau menolak korupsi, teman-teman. Jadi pada malam hari ini, mari kita semua dengan tekad menjadi mahasiswa yang jujur, berani, dan peduli. Mungkin sekian video saya pada malam hari ini. Terima kasih. Saya izin pamit dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.